Shalom, selamat pagi. Selamat menyertai ibadah minggu online dari SIB Kinaru. Pagi ini saya akan memimpin Anda di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya buat-Mu Tuhan, di atas kebaikan-Mu, penjagaanmu dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memulakan ibadah kami. Terlebih dahulu kami datang di hadapan-Mu dengan kerendahan hati kami, memohon keampunan dan pelepasan daripada-Mu Tuhan di setiap pelanggaran yang telah kami lakukan, yang kami sadari maupun tidak sadari Tuhan. Ampuni kami karena kami adalah manusia yang berdosa Tuhan. Berkati kami semua yang ada di sini Tuhan, dan berkati juga anak-anak-Mu yang tidak berkesempatan bersama dengan kami dimanapun mereka berada. Pada anak-anak-Mu Tuhan yang mempunyai bebanan yang berat, Kau lepaskanlah mereka. Kepada anak-anak-Mu yang punya sakit penyakit, Kau berilah mereka kesembuhan. Dan kepada anak-anak-Mu yang mempunyai persoalan di dalam kehidupan, Kau berilah mereka penghiburan dan pengharapan. Biar mereka juga dapat merasakan betapa besar kasih karunia-Mu daripada-Mu Tuhan untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Tuhan, berkati setiap anak-Mu yang melayani-Mu pada hari ini, terutamanya Tuhan kepada anak-Mu yang akan menjadi penyambung lidah-Mu Tuhan. Dan rapi dan berkati dia Tuhan dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Biarlah setiap kata-kata yang keluar daripada mulutnya itu adalah kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu Tuhan itu akan menjadi pendorong di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mulakan ibadah kami pada minggu ini di atas nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
lepaskanku. Hatiku teguh berpegang padamu, memandang wajahmu. Gagahku tak ku andalkan, jiwaku menyatakan Kau jalan kebenaran dan hidup, Kau penyelamatku. Kau ada di setiap musimku, pemilik hidupku. Gagahku tak ku andalkan, jiwaku menyatakan Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Kuatku berharap, imanku percaya, tanpa ragu ku kan berjalan. Janjimu setia sampai selamanya. Kau jalan kebenaran dan hidup, Kau penyelamatku. Kau ada di setiap musimku, pemilik hidupku. Gagahku tak ku andalkan, jiwaku menyatakan Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Kuatku berharap, imanku percaya, tanpa ragu ku kan berjalan. Janjimu setia sampai selamanya. Ku percaya Engkau ada dalam gelap, Engkau beserta. Kau menjaga takkan lelah, penyelamat Engkau sempurna. Ku percaya Engkau ada dalam gelap, Engkau beserta. Kau menjaga takkan lelah, penyelamat. Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Kuatku berharap, imanku percaya, tanpa ragu ku kan berjalan. Janjimu setia sampai selamanya. Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Kuatku berjalan, imanku percaya, tanpa ragu ku kan berjalan. Janjimu setia sampai selamanya. Ku percaya
pagi kepada jemaat Tuhan yang menyertai kebaktian pada pagi hari ini. Seperti yang kita tahu, kita masih lagi tidak boleh mengadakan kebaktian secara fisikal. Oleh itu, kami mendorong jemaat untuk terus setia mengikuti kebaktian online di live streaming YouTube SIB Kinaru. Kita terus berdoa agar negara Malaysia dapat dipulihkan daripada pandemik ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan uang persembahan atau sumbangan kepada gereja, bolehlah melakukan demikian melalui bank transfer ke account number yang berikut. Shalom dan salam kasih untuk semua jemaat SIB Kinarut. Sudah lama kita tidak berjumpa. Harap PKP ini cepat berlalu dan kembali seperti biasa. Lalu kita pun dapat kupi-kupi seperti dulu. Saya dan istri pun melakukan pelayanan secara maya. Kami baru saja selesai konferensi National Disciple Maker pada 10 hingga 12 hari bulan yang lalu. Dan hari Jumat yang lalu hingga hari ini, trip misi digital sedang berlangsung. Malam ini merupakan celebration dan pengucapan syukur sekaligus pengutusan untuk semua peserta trip misi digital untuk memberikan pengharapan yang ada di dalam Kristus kepada sebanyak orang. Saya difahamkan bahwa sepanjang bulan ini tema gereja adalah harmoni dalam kepelbagaian berdasarkan 1 Korintus bab 12 ayat 12 hingga 26. Kita bersyukur karena tema ini sudah 2 minggu dibahas dan pasti jemaat semua diberkati. Kita masih ingat 3 rahasia bagaimana memelihara keharmonian yang dikongsikan oleh Deacon Petrus, yaitu doa, kasih, dan kerendahan hati. Minggu lalu kita pun belajar tentang bagaimana menerjemahkan keharmonian dalam konteks bermasyarakat yang dikongsikan oleh penutua Gaim, yaitu mesti positif, berfungsi sebagai terang di tempat kita berada, dan melakukan tindakan positif untuk menjadi berkat sebagai bangsa Malaysia. Minggu ini saya membawa kita belajar dari teks itu sendiri dan mengapa Roh Kudus mengilhamkan Rasul Paulus dengan message atau pesan kesatuan dan keharmonian ini kepada jemaat di Korintus. Dan saya berharap dan berdoa agar kebenaran yang akan kita tangkap dari 1 Korintus bab 12 ayat 12 hingga 26 dapat kita guna untuk meneruskan keharmonian dalam gereja kita yang sedia ada. Saya membaca 2 ayat saja dan yang lain kita akan baca bersama di sepanjang pembelajaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita membaca 1 Korintus bab 12 ayat 25 hingga 26. Ayat 25 berkata, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda atau berbeza itu saling memperhatikan. Di ayat 26, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami ada peluang untuk mendengar firman-Mu. Ini membuktikan bahwa Engkau sangat mengasihi kami.
Bantu kami waktu kami mendengar firman-Mu supaya kami mengerti apa yang patut kami mengerti. Kami dapat tangkap apa yang dapat kami tangkap. Dan kami akan terapkan apa yang dapat kami laksanakan untuk membangun gereja kami yang telah Engkau percayakan kepada kami semua. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, supaya saya dapat menyampaikan apa yang patut disampaikan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, saya teruskan dengan sebuah pantun. Tumbuh subur pisang berangan, tumbuh bersama limau kasturi. Kobarkan semangat menghargai kepelbagaian. Jemaat berfungsi, hidup harmoni. Berdasarkan pantun tadi, saya ingin mengajukan dua pertanyaan sebagai refleksi minda. Yang pertama, apa yang perlu kita lakukan agar kesatuan jemaat gereja SIB Kinarut terus-menerus mengalami harmoni sampai Yesus datang kedua kali? Soalan yang kedua, apa yang menyebabkan kesatuan jemaat dalam sesebuah gereja tidak mengalami harmoni? Atau kata lain, mengapa ada perpecahan? Sementara memikirkan jawaban itu, dan kalau Anda ada jawaban, tolong postkan itu di dalam pikiran kita dan renung-renungkannya sementara kita mendengar firman Tuhan sampai selesai. Nah, sedikit latar belakang surat 1 Korintus. Paulus memiliki dua alasan penting dalam pikirannya ketika ia menulis surat ini. Yang pertama, untuk membetulkan masalah yang serius dalam jemaat di Korintus yang telah diberitahukan kepadanya, termasuk masalah penyalahgunaan kurnia rohani dalam jemaat. Yang kedua, untuk memberikan bimbingan dan pengarahan atas berbagai pertanyaan yang telah ditulis oleh orang Korintus. Hal-hal ini meliputi soal doktrin dan juga perilaku dan kemurnian sebagai individu dan juga sebagai jemaat. Bab 12 pada khususnya terbagi kepada dua bagian. Di ayat 1 sampai 11 dia membahas tentang rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan untuk jemaat di Korintus lebih memahami apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang bagaimana menggunakan karunia rohani ini, maka dia memberikan analogi tubuh manusia. Di ayat 12 hingga 31, dia mengatakan bahwa banyak anggota tetapi satu tubuh. Pada dasarnya dalam bab ini tidak menyentuh tentang bangsa atau status pendidikan dan lain-lain. Bab 12 ini membahas karunia rohani yang diberikan kepada setiap anggota jemaat. Saudara, kita memang merindukan agar di sebuah gereja lokal itu dianggotai oleh berbagai suku dan bangsa. Bayangkan di Sabah ini ada 32 suku bangsa. Dan kalau semua ini ada di dalam gereja kita, kita dapat melihat warna-warni keindahan daripada community kita, community gereja kita. Dan yang baik adalah tidak kira apa bangsanya, begitu dia lahir baru, terima Yesus, Allah sendiri memberikan kurnia rohani kepadanya. Dan status kita sama, anak-anak Tuhan.
Itu sebabnya betapa penting kesatuan dan keharmonian di dalam sebuah gereja lokal itu terpelihara. Maka salah satu yang kita boleh perhatikan untuk memelihara keharmonian ini adalah bagaimana kita menggunakan karunia-karunia rohani yang diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap anggota jemaat. Kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 4 ayat 11, ada karunia jabatan disenaraikan di situ, seperti rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar atau guru. Manakala di 1 Korintus 12 ada 11 karunia pelayanan yang disenaraikan. Berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, iman, kuasa untuk mengadakan mukjizat, bernubuat, membeza-bezakan bermacam-macam roh, berkata-kata dengan bahasa roh, menafsir bahasa roh, menyembuhkan, melayani, dan memimpin. Tetapi ada juga disenaraikan di dalam Roma 12 ayat 6 hingga 8. Bernubuat, melayani, mengajar, menasihati, membahagi-bahagi sesuatu, memimpin, kemurahan. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa ada kemampuan-kemampuan rohani yang Tuhan berikan kepada anggota jemaat supaya setiap anggota jemaat berfungsi untuk membangun tubuh Kristus atau membangun gereja kita. Pada tahun 1995, waktu saya menyelesaikan Bachelor of Theology saya sempat membuat kajian ini, dan memang saya pilih tajuk ini untuk kajian saya, yaitu penggunaan kurnia-kurnia rohani dalam jemaah Kristus. Saya bertanya di dalam pendahuluan kajian saya, jika karunia ini bertujuan untuk pemeliharaan dan pembangunan tubuh Kristus, mengapa banyak terjadi perpecahan dalam jemaah Kristen? Mengapa kerohanian jemaat gersang? Di mana roh sekarang? Mengapa ada golongan tertentu merasa dirinya lebih rohani dari yang lain? Mengapa di gereja itu berkarunia sedang yang lain sepi? Mungkinkah roh lebih aktif bergereja dalam aliran itu tetapi dengan denominasi itu tidak? Mengapa ada jemaat yang merasa dirinya lebih berkarunia daripada pastornya? Dan banyak lagi persoalan yang lain. Hal-hal inilah yang mendorong saya untuk menyelidiki apa yang diajarkan oleh kitab suci mengenai karunia-karunia rohani dengan seksama. Dan saya mau share kepada kita pada hari ini, karunia rohani diberikan kepada setiap anggota jemaat oleh satu roh. Oleh itu setiap anggota jemaat menerima karunia rohani paling kurang 1 atau 2. Karunia ini diguna untuk melayani, membangun tubuh Kristus. Dan semua ini diberikan oleh roh yang sama. Dengan karunia-karunia itu, kita mengabdi kepada Tuhan yang sama. Dan demikian, dan melalui karunia-karunia rohani itu, setiap anggota jemaat dapat melakukan pelayanan dan kerja masing-masing. Oleh itu tidak boleh ada iri hati dengan anggota lain yang berbeda karunia rohani dengan karunia yang dia miliki. Sebaliknya mesti
Sebaliknya mesti saling menghargai dan menghormati karunia atau kemampuan rohani yang dimiliki masing-masing. Inilah sebab mengapa Rasul Paulus memberi analogi tubuh manusia untuk memudahkan jemaat di Korintus memahami dengan jelas. Mari kita perhatikan ayat 12 hingga 26. Yang pertama, satu tubuh, banyak anggota. Konsep ini kita mesti tangkap dengan baik-baik. Di ayat 12 berkata, karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Di ayat yang ke-14, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Di ayat 19 hingga 20, andai kata semuanya satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Di ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggota. Artinya kita semua adalah tubuh Kristus dan kita masing-masing adalah anggotanya. Kalau kita rujuk kembali 1 Korintus bab 12 ayat 1 sampai 11 tentang jenis-jenis karunia rohani. Ada anggota jemaat yang menyampaikan perkabaran yang penuh dengan kebijaksanaan atau mendapat karunia perkataan hikmat. Ada juga anggota jemaat yang lain dapat menyampaikan pengetahuan tentang Allah, yaitu perkataan pengetahuan. Tiap kali dia menjelaskan tentang firman Tuhan, kita mudah untuk memahaminya. Kepada anggota yang lain lagi, memiliki kepercayaan yang luar biasa kepada Kristus, yaitu iman. Dia memiliki iman yang luar biasa. Saya masih ingat di gereja SIB Bandaraya, waktu kami pindah dari gereja lama pergi ke Center Point. Ketika ada pemimpin yang menyuarakannya, kita akan pindah ke sana. Imannya itu sangat besar. Tapi kami yakin dia memiliki karunia iman itu. Dan ketika kami melihat iman itu dinyatakan, semua pemimpin yang lain bersetuju. Dan bahkan Tuhan memberikan karunia iman kepada beberapa orang sehingga akhirnya kita boleh berbakti di Center Point. Bukan senang, karena sewanya begitu besar. Meskipun ada gereja lama yang kita boleh sewakan kepada orang lain, tetapi siapa tahu setelah PKP ini pembayaran sewa itu tidak lancar. Tetapi kami bersyukur karena iman yang diberikan oleh Tuhan diberikan kepada pemimpin-pemimpin tertentu. Dan memang itu dari Tuhan. Dan ketika itu dilaksanakan, setekat ini Tuhan memberikan kami, bahkan kepimpinan gereja, untuk tetap beribadah di situ. Saudara, manakala yang lain mendapat karunia kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, yaitu penyembuhan. Yang lain diberikan karunia kuasa untuk melakukan mukjizat, yaitu pekerjaan mukjizat. Karunia untuk menyampaikan perkabaran daripada Allah, karunia nubuat,
Kebolehan untuk membeza-bezakan karunia yang daripada Roh Allah dan yang bukan daripada Roh Allah, yaitu mengenal pasti ketulinan kurnia. Ada pula yang dapat bertutur dalam berbagai bahasa yang ajaib, jenis-jenis bahasa lidah. Ada juga yang dapat menerangkan arti bahasa-bahasa itu, yaitu penafsiran bahasa lidah. Ayat 11 ini sangat penting untuk ditangkap dan diaminkan oleh setiap anggota jemaat. Perhatikan dengan baik-baik. Tetapi semuanya dilakukan oleh Roh yang sama juga. Dia memberi setiap orang kurnia yang berlainan menurut kehendaknya sendiri. Dari ayat ini, ada dua yang kita dapat perhatikan. Satu, semua karunia rohani itu diberi oleh satu Roh. Yang kedua, setiap anggota jemaat diberi karunia yang berbeza sesuai dengan kehendak oleh Roh Kudus itu sendiri. Yang kedua, saling mengakui kelebihan. Oleh karena banyak anggota, satu tubuh banyak anggota, maka kita perlu saling mengakui kelebihan. 1 Korintus pasal 12 ayat 15 hingga 16. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Kepada anggota-anggota yang lain lagi memiliki iman atau kepercayaan yang luar biasa kepada Kristus. Manakala yang lain mendapat karunia kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, dan yang lain kuasa untuk melakukan mukjizat. Nah, kalau kita bandingkan kaki, tangan, telinga, mata, dan karunia iman, penyembuhan, dan mukjizat, masing-masing ini berbeda, tetapi saling memerlukan. Yang ketiga, mengakui perbedaan. Oleh karena satu tubuh banyak anggota, saling mengakui kelebihan, kita juga perlu mengakui perbedaan. 1 Korintus 12 ayat 17. Andai kata tubuh seluruhnya mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Meskipun berbeda, tapi saling memerlukan. 1 Korintus 12 ayat 21, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Saudara, setiap gereja, setiap jemaat, setiap anggota jemaat, seluruh orang percaya Yesus yang berbeza saling memerlukan. Contoh, pengkhotbah memerlukan praise and worship dan sebagainya. Yang keempat, semua diperlukan untuk membangun tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 22 berkata, sebaliknya kita amat memerlukan anggota-anggota tubuh yang dianggap lemah. Jika kita melihat jari-jari tangan, jari kelingking misalnya, sepertinya yang paling lemah. Hanya jari ini diperlukan untuk beberapa fungsi yang jari lain tidak dapat lakukan. Sama juga berlaku dengan jari yang lain, ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Semua fungsinya berbeda. Anggota yang dianggap lemah sangat diperlukan karena dia mempunyai fungsi khas dan memang patut dihargai. Jadi satu tubuh banyak anggota, saling mengakui kelebihan, mengakui perbedaan. Karena apa? Semua diperlukan untuk membangun tubuh Kristus. Yang kelima, anggota yang dilihat tidak terhormat mesti dihormati, dan yang dipandang tidak elok mesti diperhatikan. Dalam 1 Korintus 12 ayat 23, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Pertanyaannya ialah,
Apa anggota dalam tubuh kita yang dianggap tidak terhormat? Atau mungkin juga kita tanya, apa bahagian di dalam tubuh kita yang kita anggap terhormat? Kalau kita kembali kepada gereja secara berjemaat, siapa yang kita anggap terhormat di dalam gereja? Siapa yang dianggap tidak terhormat dan tidak elok dalam gereja? Ada yang menafsir mengatakan bahwa mereka yang tidak terhormat atau mereka yang tidak elok itu adalah mereka yang belum dewasa rohani. Mereka yang masih malu terlibat dalam pelayanan. Mereka yang belum tahu apa fungsinya di dalam community gereja. Dan mereka yang belum kenal Tuhan. Mereka ada di gereja. Bukan berarti mereka tidak berharga. Tetapi di dalam konteks pelayanan, mereka belum muncul di dalam pelayanan. Mereka diberi perhatian, mereka perlu diberi perhatian dan penghormatan. Karena mereka pun ada bakat dan kurnia rohani. Mungkin masih tersembunyi. Potensi untuk berfungsi dalam jemaat sangat besar. Jadi di dalam gereja kita, yang kita rindukan dan kita doakan adalah semua anggota jemaat berfungsi. Dengan demikian gereja kita semakin mantap. Yang keenam, yang sudah matang melayani yang belum matang. Nah, masih ingat poin-poin sebelumnya. Satu tubuh banyak anggota. Saling mengakui kelebihan. Mengakui perbezaan. Semua diperlukan untuk membangun tubuh Kristus. Dan anggota yang dilihat tidak terhormat mesti dihormati dan dipandang tidak elok mesti diperhatikan. Maka yang keenam ini adalah yang sudah matang perlu melayani yang belum matang. 1 Korintus 12 ayat 24 berkata, anggota-anggota tubuh yang sudah kelihatan cantik tidak memerlukan perhatian. Allah sudah mengatur tubuh kita sedemikian rupa sehingga anggota tubuh yang kita anggap kurang dihargai mendapat lebih banyak penghargaan. Jadi di dalam gereja kita yang sudah matang, mereka sudah berfungsi sendiri dengan baik. Mereka tahu di mana mereka berfungsi, tempat mereka berfungsi. Mereka tidak terlalu memerlukan pengarahan-pengarahan lagi. Mereka tahu bagaimana berfungsi. Tetapi majority jemaat kita masih memerlukan perhatian. Mengapa? Karena mereka belum terlibat di dalam pelayanan. Mereka belum guna betul-betul karunia rohani yang Tuhan berikan. Saudara masih ingat dan perhatikan dengan baik hal ini. Waktu kita lahir secara fisikal, Tuhan memberikan kita bakat. Dengan bakat inilah kita mampu menempatkan diri berfungsi di dalam dunia ini sebagai manusia. Tetapi pada waktu kita lahir secara rohani, Tuhan memberikan kita karunia-karunia rohani supaya kita dapat melayani di dalam gereja, berfungsi sebagai orang percaya. Saudara, ini sangat penting. Dan yang ketujuh, saling melayani. Jadi dengan karunia yang berbeza-beza yang dimiliki oleh jemaat, kita memanfaatkan kemampuan-kemampuan ini untuk saling melayani satu dengan yang lain. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 25, supaya jangan terjadi perpecahan, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Saudara, di gereja Korintus itu timbul masalah perpecahan di dalam jemaat itu oleh karena ada orang yang merasa
bila karunia rohaninya menonjol, dia menganggap orang lain tidak rohani. Dia mengabaikan kemampuan yang dimiliki oleh orang lain. Mengapa kita saling memperhati satu dengan yang lain? Supaya tidak terjadi perpecahan. Yang terakhir, yang menderita tidak merasa sendirian. 1 Korintus 12 ayat 26. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Ketika ada jemaat yang sedang menghadapi penderitaan, dia tahu bahwa ada keluarga besar gereja berada di belakangnya untuk meringankan beban yang sedang menindih dirinya. Jika ada anggota yang berjaya, dia pun tahu bahwa ada jemaat lain yang ikut bergembira bersamanya. Jadi dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani dan berfungsi sebagai anggota jemaat, kita memastikan tidak ada yang tidak diberi perhatian. Dan yang penting lagi, yang menghadapi masalah tidak merasa sendirian. Kesimpulannya, satu tubuh, banyak anggota. Kedua, saling mengakui kelebihan. Ketiga, mengakui perbedaan. Yang keempat, semua diperlukan untuk membangun tubuh Kristus. Yang kelima, anggota yang dilihat tidak terhormat mesti dihormati. Dan yang dipandang tidak elok mesti diperhatikan. Yang keenam, yang sudah matang melayani yang belum matang. Yang ketujuh, saling melayani. Dan yang terakhir, yang menderita tidak merasa sendirian. Saudara-saudara, itulah tujuan mengapa Roh Kudus memberikan karunia rohani kepada setiap kita. Dimanapun engkau berada saat ini waktu mendengar firman Tuhan, engkau pun memiliki karunia rohani. Sudah tiba masanya untuk Anda berfungsi. Lakukan dengan baik dalam semangat kesatuan bergereja, supaya keharmonian tetap terpelihara dan nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami sudah mendengar firman-Mu. Kami diperingatkan sekali lagi bahwa Engkau telah mengaruniakan, Engkau telah memberikan karunia rohani kepada setiap kami untuk tujuan supaya kami dapat melayani, dapat membangun, ikut membangun tubuh Kristus. Supaya di gereja kami bertumbuh, membangun dan kuat, mantap. Dan dapat digerakkan oleh Engkau sendiri menjangkau keluar ke dunia masyarakat untuk melaksanakan amanat agung Tuhan yang telah Engkau percayakan kepada kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kali lagi kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kami kemampuan-kemampuan rohani itu, supaya setiap kami dapat ikut melayani di dalam gereja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. I
salam Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Layak dipuji disembah.